Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Lailatul Muslihatin dengan NIM 20032110021. Di sini saya akan menjelaskan tentang komoditas pangan yang akan saya pilih. Yang pertama yakni ada sapi potong, yang kedua yakni ada ikan laut, dan yang ketiga yakni ada. Baiklah teman-teman, di sini komoditas sapi potong yang saya pilih yakni berada di Kabupaten Blora. Kabupaten Blora merupakan salah satu kabupaten penghasil ternak terbanyak yang ada di Jawa Tengah. Salah satu komoditas ternak yakni sapi potong. Berdasarkan data BPS pada tahun 2016, jumlah populasi sapi potong yang ada di Kabupaten Blora yakni sebanyak 211.559 ekor, yang mana hampir 13% dari populasi sapi potong di Provinsi Jawa Tengah berada di Kabupaten Blora. Permasalahannya yakni masih rendahnya produksi sapi potong yang ada di Indonesia, menyebabkan tidak terpenuhinya daging sapi lokal. Padahal potensi komoditas sapi potong Indonesia sangat baik di depannya. Komoditas sapi potong yang ada di Blora belum dikelola secara industri karena dirasa pembangunan industri sapi potong terlalu dini dan peternakan sapi belum dilakukan secara terpusat, yang artinya usaha ini dilakukan oleh peternak secara terpisah. Selain itu, terbatasnya lahan yang dimiliki peternak sapi membuat peternak hanya dapat beternak dengan skala kecil. Komoditas sapi yang ada di Indonesia dengan yang ada di Amerika yakni terletak pada hasil produksi, yang mana Amerika memproduksi daging sapi sebanyak 12,7 juta metrik ton pada tahun 2019, dengan luas lahan negara Amerika Serikat yakni 9.826.675 km persegi. Selain itu, sapi yang ada di sana biasanya dilepasliarkan oleh peternak. Dengan banyaknya sapi yang diternak, sehingga dapat memenuhi permintaan yang ada di negaranya sendiri. Untuk itu, dari hasil kelebihannya, negara Amerika Serikat mengekspor daging sapi untuk ke seluruh dunia. Kebijakannya, pemerintah Blora berusaha untuk membenahi dan mengembangkan secara bertahap Balai Inseminasi Buatan atau BIB yang merupakan fasilitas satu-satunya yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang penataan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan pemerintah daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Blora, dan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja komoditas ikan laut. Di sini saya memilih komoditas ikan laut yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu penghasil komoditas ikan laut terbesar yang ada di Jawa Timur. Tepatnya yakni berada di Pelabuhan Perikanan Muncak, dengan produksi terakhir pada tahun 2017 yakni mencapai 4.109.270 kg. Namun hal ini terjadi penurunan penangkapan ikan pada 10 tahun terakhir, yang awalnya jumlah penangkapan sebanyak 17.679.012 kg turun menjadi 4.047.967 kg pada tahun 2010 hingga 2011. Ikan yang paling banyak dirasa mengalami penurunan yakni pada ikan lemuru. Berdasarkan analisis yang dilakukan, turunnya perolehan nelayan dalam penangkapan ikan disebabkan karena tingginya gas emisi rumah kaca atau GRK yang dihasilkan oleh industri perikanan yang berada di daerah setempat, sehingga menyebabkan terjadinya pemanasan global. Dibandingkan dengan nelayan di Indonesia, nelayan negara China yakni negara yang menghasilkan ikan terbesar di dunia dengan jumlah produksi 178,8 juta ton, maka sepertiga produk ikan yang di dunia merupakan berasal dari China. Faktor utama yang membuat produksi ikan di China melimpah karena
kebijakan pemerintah yang mendorong budidaya ikan secara masif yang ditopang dengan teknologi yang efisien. Sejak tahun 2002, China telah menjadi pengekspor ikan dan produk ikan terbesar di dunia. Dari permasalahan tersebut, pemerintah membuat kebijakan, yakni salah satunya agar tidak terjadi penangkapan ikan secara berlebihan atau overfishing, maka pada tahun 1990, Dinas Kelautan Perikanan atau DKP Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan DKP Provinsi Bali untuk membuat peraturan tentang pembatasan jumlah kapal pursesein yang beroperasi di Selat Bali. Karena berbagai kajian terhadap stok ikan lemuru telah mengindikasikan terjadinya lebih tangkap. Sampai pada tahun 2010, kapal pursesein tetap terjaga pada tingkat tersebut. Selanjutnya yakni terdapat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/Permen /KP/2005. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan yang peraturan dengan tujuan agar pengelolaan perikanan laut lebih baik dan tidak merusak lingkungan ekosistem laut, sehingga dapat melindungi sumber daya perikanan laut. Peraturan Kementerian Laut dan Perikanan Nomor 2 Permenkap/2015 mengharapkan agar perikanan laut ditangkap namun tidak dieksploitasi secara berlebihan dan memperbaiki cara pengolahannya. Komoditas yang ketiga yang saya pilih yakni komoditas padi. Salah satu penghasil komoditas padi terbesar yang ada di Jawa Timur yakni berada di Kabupaten Lamongan. Permasalahan yang ada di Kabupaten Lamongan terhadap komoditas padi yakni sempitnya lahan untuk menanam padi. Semakin hari, degradasi sumber daya lahan semakin tinggi. Hal ini menyebabkan karena adanya pembangunan infrastruktur non-pertanian dan juga adanya teknik budidaya padi yang masih salah. Permasalahan sumber daya lahan yang lainnya yang kerap kali ditemui adalah alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan ini terjadi karena jumlah penduduk Indonesia yang semakin tinggi di suatu daerah, sehingga lahan padi sawah banyak dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan, jalan tol, dan lainnya. Karena hal tersebut, produksi padi yang ada di sawah semakin menurun, padahal permintaan padi yang ada di pasaran semakin meningkat. Dan antara komoditas padi yang ada di Indonesia dengan komoditas padi di luar negeri. Di luar negeri, seperti halnya di negara tetangga Thailand, dapat memanen padi paling banyak 5 kali dalam setahun. Hal ini karena adanya dukungan dari teknologi dan pemesinan yang canggih. Selain itu, di Indonesia terdapat masalah tentang alih fungsi lahan. Di Jepang, menanam padi tidak harus di luar ruangan, melainkan juga di dalam ruangan. Selain itu, produksi padi di negara Jepang juga tinggi, karena mulai dari penyemaian biji hingga pamanenan, negara Jepang menggunakan teknologi yang canggih. Dengan demikian, dapat memperbanyak produksi padi yang dihasilkan. Pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.